Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Pembacaan terjemah Al-Quran surat An-Nisa ayat 51. Insyaallah kita akan bacakan dengan sampai ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada jibt dan tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Makkah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, yaitu kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Apakah mereka dengki kepada manusia, yaitu pada Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, yaitu kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dan sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasulnya, sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang-orang munafik yang disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah
kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah, karena Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak memberikan sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama secara serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, hendaklah di antara orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, yaitu berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu negeri Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu negeri Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Masya Allah. Inilah doa yang dipanjatkan oleh
anak-anak laki-laki maupun perempuan waktu itu yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena kedzaliman orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah di Mekah. Mudah-mudahan tentunya kita bisa memahami ayat-ayat ini dan kita bisa merenungi serta mendapatkan hikmah yang ada, dan kita bisa lanjutkan tentunya introspeksi kepada diri kita agar kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ad-dinul Islam ini insyaallah. Ya, demikian pembacaan surat An-Nisa ayat 56 sampai dengan 75. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 76 sampai dengan ayat 100 di edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.